Oh yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami berdua. Aku Rian. Kok Adi, Oke, jadi kita mau ngapain Bang Adi? kita mau buat konten. Oh, konten. Iya kan? Iya. Agak lama ya jarak kita konten Agak lama terakhir kemarin. dari satu konten ke konten yang lainnya agak lama. Iya. Begitulah. Jadi, apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu teman-teman yang di rumah. Di rumah ya. Ya kan bisa di rumah, bisa di jalan. Ya. Dimanapun lah yang Kalau kalian kalau di pernah TV nonton. ngomongnya di rumah ya. Ya, Kalau di rumah karena TV orang ya. nonton TV di rumah. Tapi kalau oh iya ya. Masa dia bawa TV Ya. ke jalan kan nggak mungkin ya. Kalau Jadi- orang YouTuber kan ya di mana aja. Iya, di mana aja. Di mana aja bisa nonton Bisa karena nonton. HP bisa dilihat di mana aja. Oke deh kalau begitu. Jadi sebenarnya kita ada kayak mau menanggapi sesuatu yang kemarin-kemarin ini sempat viral sebenarnya. Ya, viral kita aja yang telat. Iya. Kita Kita aja yang telat untuk membahas, tapi ini cukup menarik untuk dibahas meskipun menarik, viralnya tuh sudah lewat lah gitu. Ya. Nah, jadi sekarang itu kayaknya belakangan ini lagi ngetren apa ya? Kayak menikah sesama jenis gitu. LGBT. Iya, tapi LGBT. Tapi oh, sorry, bukan itu. Maksudnya, Beda loh. Iya. Maksudnya kayak apa ya? Gini, dia menikah seperti layaknya orang normal, tapi ternyata ada salah satu dari yang menikah ini menyembunyikan identitas aslinya, gitu kali. Ya, intinya menyembunyikan identitas. Jadi tidak mesti menikah sih. Maksudnya ada kayak satu gender tuh dia kayak misalnya perempuan merasa dirinya tuh laki-laki gitu. Padahal dia tuh perempuan gitu. Nah, kemarin ini yang salah satu kasusnya itu datang dari Malaysia sendiri. Itu ada perempuan. Dia sesungguhnya tuh perempuan. Memang potongan rambutnya tuh seperti laki-laki ya. Dia entah umroh atau naik haji, lupa juga ya. Ya. Tapi dia memakai kain ihram. Pakai ini ya, pakai ihram ya. Yang seharusnya itu kan digunakan untuk laki-laki gitu. Tapi dan ini kalau di Twitter aku tengok tuh netizen Malaysianya juga notice juga dan mereka kayak bereaksi lah akan hal itu, nggak setuju juga. Reaksinya positif Negatif lah tentunya. Oh, negatif. Gitu. Itu salah satu kasus di Malaysia. Nah, di Indonesia juga ada kejadian seperti itu. Nah, ini yang sempat kita omongin di awal. Nah, jadi perempuan memasukkan identitasnya yaitu sebagai laki-laki dan menikah dengan sesama perempuan. Gitu. Ini terjadi di Indonesia gitu. Di mana tuh? Di Jambi. Di Jambi kalau nggak salah. Begitu. Dan ketahuannya itu kalau nggak salah setelah 5 atau 6 bulan menikah baru sadar si korban ini bahwa dia ditipu gitu loh. Itu gimana coba dia? Kan 5 sampai 6 bulan cukup lama ya. Maksudnya sebagai suami Bang Adi kan sudah menikah nih ya. Ya kan jangan kan 5 sampai 6 bulan. Satu malam harusnya udah ketahuan kan. Iya. Gitulah. Jadi kayaknya itu banyak masalah intrinsiknya. Iya. Sehingga itu dibongkar sama istrinya. Iya, mungkin betul. Nggak tahu juga. Tapi aku penasaran tuh yang pertama yang di Malaysia itu. Dia itu perempuan dan dia menyatakan diri dia perempuan gitu di dalam postingan atau media sosialnya. Ya, yang aku tahu tuh terungkap ininya kalau di kita KTP-nya gitu. Identitas. Oh, identitas. Identitas IC ya. IC. Itu memang perempuan gitu loh. Namanya bla bla bla, identitasnya perempuan gitu. Nah, motif dia melakukan itu? Nah, itu yang itu kurang tahu ya gitu. Tapi beritanya bisa di-searching deh di Google gitu. Iya. Karena lucu kan sebenarnya. Alhamdulillah aku udah pernah umroh juga ya. Kalau di Mekah itu rasanya nggak ada pembatasan yang signifikan ya antara laki-laki dan perempuan. Contoh mereka bisa aja tawaf
Iya. Kan perempuan laki-laki sama-sama nanti tawaf. Berbeda kalau halnya dia di kayak di Madinah. Di Madinah itu kan ada satu taman surga ya, antara makam Nabi dengan mimbar Nabi itu disebut Raudhah. Raudhah itu emang agak spesial. Jadi sangat sulit untuk bisa masuk ke sana. Kalau laki-laki kapanpun bisa ke sana. Iya. Tapi perempuan itu memang ada jam-jam tertentunya yang bisa masuk ke sana. Kalau nggak salah aku tuh siang aja deh, malam nggak boleh kayaknya. Kalau di sana kan mungkin jadi alasan dia berpakaian laki-laki untuk bisa masuk Raudhah kapan aja. Paham nggak Ya, sih? paham, kan? paham. Karena waktunya terbatas bagi Karena dia. ada tujuannya itu Ada kan tujuannya untuk masuk itu. ke sana gitu. Tapi kalau di Mekah itu di Masjidil Haram ya bebas kapan aja mau ini boleh tawaf 24 jam juga nggak masalah. Aneh tuh. Dan ini ketawanya karena dia bikin video gitu. Iya kan? Berarti dia buat konten sendiri iya, kan. Maksudnya entah Posting ya? Instastory iya. Ha-ha. Terus kayaknya kawan-kawan dia sekitar dan Iya. yang mungkin kenal dan tahu lah dia kan terus bereaksi dan akhirnya di Twitter waktu itu cukup viral sih maksudnya yang Ya, iya, dan lucunya lagi, biasanya kan kita umroh ataupun haji itu rombongan kan. iya. Kok nggak ada yang nyadar dia pakai ihram pergi gitu. Nah, itu kurang tahu ya. Kan Tunggu dulu. kita jadi bertanya-tanya kan. Sebuah video berdurasi 17 detik dibagikan di Twitter pada 12 Agustus 2022. Video itu menunjukkan seorang wanita yang disebut sebagai warga negara Malaysia mengenakan pakaian ihram pria di tanah suci. Video ini menuai beragam reaksi dari netizen tentunya lah, karena kan ihram itu kan bentuknya kan kebuka Untuk ya, laki-laki ya, ada kebuka gitu loh. Itu kalau kita ngangkang gini kelihatan. Itulah. Kan nggak pakai kolor, nggak pakai apa. Tapi kalau fotonya memang ya seperti laki-laki ya maksudnya. Iya, kalau Sekilas perawakan- apalagi pakai perawakan. masker gitu kan. Begitu. Tapi sebenarnya di Indonesia sendiri ada juga ya kan Bang yang dia merubah gender. Yaitu salah satu atlet voli kita. Si siapa namanya? Mangana. Mangana. Kalau Kalau itu beda kasus. Nah, Mangana itu dia, aku nontonin juga ya. Podcast dia kan ada podcast dengan Deddy Kobuzer ya. Aku nonton podcast dia. Nah dia kasusnya memang berbeda, dia ada penyakit gitu, sindrom apa gitu namanya. Jadi kalau laki-laki kan ada batangnya tuh. Iya, Nah dia ini batangnya tuh terlalu kecil dan pertumbuhannya tidak normal, sindrom dia. Jadi ketika baru lahir diputuskan sama dokternya dia itu adalah perempuan. Tapi secara Seiring- genetik badan dia Iya, memang kan dia tuh posturnya badannya postur kekar banget gitu. kekar. Sampai-sampai ketika dia kan atlet voli Iya. putri, jadi sampai dipertanyakan ini memang perempuan atau enggak karena posturnya itu memang besar ya, berotot gitu lah. Dan dia Gede. TNI loh. Iya. Tentara. Dia tentara, askar. Eh, Dia askar. Nah ternyata yang di podcast itu dicerita selama di askar tuh di bara itu dia kalau mandi dia paling pagi sendiri karena dia merasa malu juga kan, malu dengan diri dia dan malu juga ngeliatin cewek-cewek itu karena libido dia libido laki-laki. Oh, makanya kalau itu kan berarti secara Medis ya medisnya dia memang mengarahnya ke laki-laki, medisnya secara laki-laki, tetapi karena dokter yang waktu dia lahiran itu mengklaim dia sebagai perempuan, ya jati diri dia membuat persona dia sebagai perempuan, tapi secara batin dia menolak bahwa diri dia perempuan sampai akhirnya kayaknya dia sekarang operasi deh. Iya, kemarin kayaknya ada melakukan operasi lah ya, beberapa operasi. Biar Tapi sekarang biar batangnya identitasnya tumbuh kayaknya. Tapi identitasnya sekarang laki-laki. udah jadi udah resmi jadi laki-laki. laki-laki, rambutnya pun udah jadi pendek Dan dia masih tentara juga kayaknya ya. Masih Tentara tapi udah pindah jadi tentara laki-laki, jadi askar laki-laki. begitu. Jadi intinya ya gimana ya Bang ya? Perkembangan zaman sekarang nih makin kesini makin kesana. Makin kesini kok makin kesana, kok jadi gitu bahasanya. Jadi sekarang nih ini kasus yang negatif maksudnya ya, yang mengarah negatif. Apa? Mereka tuh semakin berani ya. Enggak, kalau Gitu loh. kalau
kita ya di Indonesia ya, kalau bicara di Indonesia kan mayoritas Muslim, begitu juga Iya. teman-teman kita di Malaysia mayoritas Muslim, dan kita tahu di Muslim itu nggak boleh tuh yang namanya mengubah ciptaan kan, terutama gender ya, Iya. terutama gender. Kau dikasih sebagai laki-laki ya kau harus jadi laki-laki, kau dikasih perempuan kau jadi harus perempuan, Betul sekali. ya. Tapi kan di luar sana yang orang-orang liberal banyak sekali dia merasa dirinya bukan laki-laki, dia pengen jadi perempuan. Makanya ada LGBT gitu kan, lesbian, gay, Iya. biseksual, dan transgender. Itu kan marak tuh di luar sana. Iya. Kan sampai ada warna Pelangi. apa tuh, warna pelangi itu kan menunjukkan support untuk LGBT kan. Jadi sekarang kalau nengok pelangi itu udah Orang LGBT lain ya. biasanya kan lihat pelangi, Wah, indah. ini mikirnya ada bidadari. Iya. Ini enggak, nanti laki-laki pakai sayap. Ih, kekar gitu kan. Kebanyakan nonton kartun loh ini. Enggak, gini loh, maksudnya karena itu jelas-jelas ditolak di masyarakat kita ya, jelas-jelas ditolak masyarakat kita. Ya. Makanya mungkin masyarakat kita yang punya penyakit ya, kalau saya bilang yang LGBT Penyakit itu seperti penyakit ya, itu, ha. penyakit seperti itu akhirnya menyembunyikan identitasnya. Betul. Ya kan? Mereka tuh tetap pengen apa ya? pengen eksis Eksis, sesuai dengan keinginan dia, tapi karena tidak diterima oleh masyarakat, Jadi dia mungkin diam-diam. pindah ke satu tempat, akhirnya dia menyembunyikan identitas aslinya menggunakan identitas yang dia inginkan. Atau enggak ya kayak yang kasus menikah tadi kan, Iya, yang kayak gitu memasukkan maksudnya. identitas segala macam. Jadi ya secara moral itu ya memang udah salah sih, mau diapain juga kalau versiku ya tetap salah. Ya kalau teman-teman ada yang pro dengan LGBT itu hak asasi manusia, ya itu terserah kita semua, kita Iya. punya pendapat masing-masing Masing-masing. kan. Kalau aku sendiri ya dari kecil diajarin agama, ya agama jadi ini kan, apa, jalan hidup Iya. kita harus sesuai aja. Apalagi yang kabarnya yang menikah tadi itu jumpanya itu di sosial media. Itu lagi Pencarian jodoh gitu loh. Jadi apa ya? nggak bisa disalahkan juga Iya, tuh yang betul. ini, yang menyembunyikan identitasnya, karena media sosial itu kan nggak pernah menunjukkan jati diri sebenarnya. Iya, betul. Berarti kan harus dari kita sendiri nih yang check and recheck Betul. gitu loh, lebih dalam, lebih detail, dan maksudnya memastikan bener-bener lah, jangan sampai hal-hal kayak gitu tuh keulang lagi gitu loh. Kalau zaman dulu kan orang tua kita cek bibit, bobot, Bobot. dan bebetnya. Tengok keluarganya dari Tengok, mana, ya. Karena anak-anaknya baik Dalam apa, Islam aja kan 4 hal yang harus dilihat, untuk 4 hal yang menjadi patokan kalau mau nikah. Pertama kecantikannya, 2 hartanya, 3 keturunannya, yang keempat agamanya. Pilih yang mana? ya, semuanya. Mantap, Anda sangat perfeksionis. Di mana mencari perempuan yang perfect seperti itu? Ada mungkin ya? Ada nggak ya kira-kira? Nggak tahu. Ada lah, insya Allah. Wanita seperfect itu. Wes. Calonmu seperfect itu ya? Nggak tahu. Minimal kan cantik versi dirinya. Iya, ya Kemudian, semua versi Iya kan? versi diri kita kan, maksudnya. kaya karya versi dirimu. Betul itu, Kemudian iya. keturunannya baik ya versi dirimu. Agamanya baik ya versi dirimu. Betul. Iya gitu. Jadi standarisasinya versi kita kan. Versi diri sendiri. Nggak ada batasan. Kalau kayak versi ini kan Sultan Ya beda lah. misalnya versi siapa, Raffi Ahmad ya kan, wah itu tidak terjangkau guys ya. Bisa kok. Bisa kok. Bisa ya, Bisa. 2050. Nanti kamu punya anak cewek, Terus suruh main sama Rafathar. wah, anak aku masih gini bang, Rafathar udah gede bang, udah Laki-laki itu makin Oh, tua iya. makin jadi dia. ajay. Ada pubertas kedua. Tapi pubertas kedua tuh kayaknya nyata loh. Di umur 40-an ke atas itu biasanya laki-laki menjadi gatal kembali. Oh gitu ya. Iya. Wah, itu Ada nggak beberapa artikel yang kubaca kayak gitu sih. Hati-hatilah Bang Adi. Iya.
Enggak, bukan aku. Oh, jadi Istri-istri yang Oh. hati-hati. Oke, jadi itu dulu video kami pada hari ini. Memang pembahasannya Iya, coba teman-teman nanti kemana-mana. kalau mau ini nanggapin juga Ya. versi teman-teman ya komentar aja. Nanti kita baca-baca juga sih komentarnya. betul. Karena ini kan pandangannya beda, orang beda pandangan kan. Iya, Nggak tahu, betul. karena kita di agama Islam kan LGBT itu nggak boleh ya. Apakah di agama lain LGBT itu dibenarkan, kita nggak tahu juga karena nggak pernah belajar Kayaknya agama nggak lain. boleh juga deh. Iya. Maksudnya kan kayaknya semua agama itu apa ya? Secara umum yang mengajarkan kan hal-hal yang baik kan ya, hal yang sama Sesuai gitu. fitrah aja Sesuai berarti. fitrahnya gitu. Jadi itu dulu video dari kita. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Karena sejatinya video ini hanya reaksi kita ya. Ya, reaksi kita kita akan terhadap sesuatu, pendapat kita aja. Kalau teman-teman punya pendapat lain, monggo dipersilahkan. Ya, mungkin ada yang keliru dari kami, mungkin bisa diluruskan. luruskan. Ya, karena semua sesuai perspektif kami aja sih. Betul. Dan dah. Segitu dari kami. Aku dan Bakti. Ko Adi Suryadi. Bye.